Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT ya. Amin, amin, amin. Nah, kali ini saya mau membuat cemilan yaitu kacang sembunyi. Nah, ini bahan-bahan yang kita siapkan, yaitu ada seperempat kacang tanah yang sudah disangrai, dan ada 1 bungkus kulit pangsit, dan ini gula pasir secukupnya. Kemudian ada putih telur sebagai perekat. Nah, inilah bahan-bahan yang kita siapkan atau kita perlukan ya teman-teman. Nah, setelah itu saya akan memotong kulit pangsit ini menjadi 4 bagian ya teman-teman. Nah, kulit pangsit ini saya beli yang sudah jadi saya tinggal langsung untuk memotongnya saja. Nah, ini saya ambil setengah dulu karena ini ada banyak ya, jadi 1 bungkus itu dapat banyak banget, tapi saya nggak hitung berapa lembar. Nah, ini saya mau potong, saya bagi 4. Jadi kita potong sesuai selera ya teman-teman, mau itu potong 4, mau potong 6, semua itu terserah. Tapi kalau menurut saya dipotong 4 itu jadi ukuran yang pas untuk saya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Nah, jadi ini kita potong sampai habis atau sampai selesai ya teman-teman. Cantik kan hasilnya? Nah, jadi kalau beli itu hasilnya bagus banget, karena kalau buat itu mungkin ya perlu keterampilan khusus atau untuk orang-orang yang telaten banget. Nah, ini saya potong terus ya. Nah, ini sebenarnya cemilan yang praktis banget untuk ibu-ibu yang suka ngemil, kemudian tinggal beli kulit dan sangrai dan digoreng. Kalau kita mager buat yang lain, ini sangat praktis dan ekonomis sekali. Jadi ini kulit pangsit ini ada beberapa tipe ya. Kalau dari pabrik itu mungkin hasilnya lebih tipis. Kalau ini kulit pangsitnya kayak hasil dari homemade. Kalau saya lebih suka yang ini, cuma mungkin agak lebih gurih saja rasanya ya teman-teman. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman. Setelah semuanya saya potong-potong, nah hasilnya seperti ini dan sebanyak ini. Nah, ini sudah siap untuk kita isi dengan kacang yang sudah kita sangrai. Nah, ini cara mengisinya seperti ini ya teman-teman. Kita ambil kacang dan kita gulung seperti ini, kemudian kita olesi putih telur sebagai perekat, kemudian kita gulung dan kita rekatkan. Nah, seperti ini. Dan ini kita lakukan sampai selesai, sampai semuanya habis. Jadi ini memang butuh kesabaran dan ketelatenan kita. Jadi kita harus sabar dan terus kita lakukan sampai selesai dan siap untuk digoreng.
Nah, ketika menggulung kita juga harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kulitnya itu pecah atau patah-patah. Jadi kalau bisa kulit pangsit itu kita tutup supaya tidak kering. Jadi ketika digulung tidak mudah patah atau pecah seperti itu. Jadi kalau mau cepat kita harus punya teman untuk membantu kita untuk menggulungnya. Jadi ini mesti ini harus satu-satu, kemudian harus lebih telaten lagi. Jadi seperti itu, harus bisa punya semangat karena memang segala sesuatu itu butuh proses ya teman-teman, nggak bisa langsung instan. Kalau mau instan ya beli, tapi ya ini nikmatnya kalau kita bikin sendiri ya, ada kenikmatan tersendiri dan lebih puas aja dengan hasil kita. Apalagi hasilnya itu sangat bagus sekali dan memuaskan dan berhasil, itu yang membuat kita merasa bangga dengan buatan kita sendiri. Jadi beda dengan kita beli tinggal langsung makan, itu beda banget. Jadi memang segala sesuatu itu butuh proses. Nah, setelah semua selesai, jadi ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Walaupun ya butuh waktu, kemudian butuh kesabaran, memang seperti itu adanya. Nah, ini hasilnya. Ini belum digoreng, ini masih tahap penggulungan. Jadi seperti ini setelah diisi. Jadi hasilnya juga lebih banyak ya teman-teman ya. Nah, jadi memang harus melalui beberapa tahap. Setelah sudah digulung, ini kita siapkan wajan yang sudah diisi minyak goreng ya yang panas. Kemudian kita masukkan gula pasir. Nah, biarkan gula pasir ini membentuk karamel. Artinya gula pasirnya sedikit larut. Ketika sudah membentuk karamel yang mengeluarkan gelembung-gelembung ke permukaan, baru kita masukkan kacang yang sembunyinya tadi. Jadi ini tahap akhir adalah pembuatan kacang sembunyinya. Nah, seperti ini mungkin sudah kelihatan gula pasirnya membentuk karamel. Jadi jangan khawatir, ini tidak akan mudah gosong. Jadi kita masukkan kacang yang sembunyinya tadi, kita tahap penggorengan. Jadi penggorengan ini harus cepat ya teman-teman, supaya tidak gulanya tidak menggumpal saja. Kalau gosong sih enggak terlalu ya. Jadi kita memang harus cepat supaya gulanya itu rata, tidak menumpuk pada salah satu bahan saja. Jadi ini harus diaduk terus supaya rata, supaya matangnya juga rata semuanya ya. Jadi harus selalu terus diaduk dan diaduk terus. Jadi harus selalu diperhatikan ya. Jadi kalau apinya terlalu besar, jadi di tengah aja, karena ini minyaknya sudah terlalu panas, takutnya mudah gosong begitu. Artinya matangnya di luar saja, kalau di dalamnya masih mentah. Itu ya teman-teman, harus selalu diaduk. Nah, ketika mengaduk kita juga nggak boleh terlalu
kasar ya, nanti takutnya ada yang patah, pecah dan lain-lainnya. Ini hasilnya ya teman-teman, enak banget. Dan hasilnya jangan khawatir juga kalau ini terlihat seperti menggumpal. Ini ketika sudah diangkat langsung kita pisah-pisahkan seperti ini, supaya ketika nanti gula atau karamelnya mengeras jadi tidak menggumpal. Nah ini saya goreng lagi pisahnya ya. Nah, sampai selesai kita goreng. Jadi tetap prosesnya tetap sama ya. Ketika sudah kelihatan kuning kecoklatan atau golden brown, jadi itu siap untuk kita angkat. Nah ini hasilnya, semuanya sudah selesai saya masak, saya goreng. Nah ini hasilnya, alhamdulillah ya, hasilnya sesuai dengan prediksi atau ekspektasi saya. Kemudian ini saya masukkan ke dalam kertas klip seperti ini. Ini sangat enak sekali, sangat renyah, kemudian manis dan bikin nagih ya teman-teman. Nah ini saya masukkan di kertas klip seperti ini biar memudahkan untuk saya bawa ke tempat keluarga saya. Jadi ini bisa menjadi sebuah ide jualan juga bagi ibu-ibu yang pengen menjual cemilan kacang semun ini. Nah ini bisa dijual per kiloan atau per bungkus. Terima kasih sudah menonton. I love you.